kita buka Alkitab Yeremia pasal 18. Kita akan membaca ayat 1 sampai 10. Ayatnya sangat panjang. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 10. Ayat yang agak panjang. Jadi saya ingin mengajak membaca ayat 1 sampai 4, tapi nanti dalam penjelasannya saya akan menjelaskan ayat 1 sampai 10. 1, 2, mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Silahkan duduk. Menjadi bejana bagi kemuliaannya. Saudara, pada waktu itu Yeremia untuk mengajar berkhotbah di hadapan orang-orang Israel, maka Tuhan memakai simbol. Dibawalah Yeremia menuju ke tukang periuk. Karena orang Israel perlu diajar bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perumpamaan dan juga dengan peraga yang kasat mata. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sanalah aku memperdengarkan. Lihat, lalu dengar. Bapak Ibu Saudara, saya harap setelah mendengar khotbah ini kita tidak hanya mengagumi enaknya, susunan homiletikannya, kata-kata yang dipilih, cara menyampaikan, tidak perlu. Yang penting kita melihat, mendengar, lalu mempraktekkan. Nah, untuk dibawa ke tukang periuk, ternyata Yeremia di sana diberikan pemahaman beberapa hal. Yang pertama, tukang periuk itu mengambil tanah. Bukan hanya tanah, tapi tanah liat. Di dunia ini ada 5 jenis tanah liat. Dan tidak semua bisa dijadikan periuk. Hanya tanah-tanah tertentu. Tanah yang mengandung zat besi, juga tanah yang mengandung mineral, itulah yang akan diambil, lalu dipilih, baru diproses. Bapak Mama, saya mau kasih tahu, tidak semua orang dipilih. Tidak semua orang terpanggil. Banyak orang belajar Kristen, belajar Alkitab sejak kecil, memakai nama Kristen, bahkan melakukan kegiatan-kegiatan Kristen. Tapi hari ini mereka tidak tergolong orang-orang tanah yang terpilih. Mereka sudah lari, mereka sudah meninggalkan, mereka sudah menyangkal ada. Jadi kalau saudara berada di tempat ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan sekarang ini dan saudara mau terbuka menjadi orang pilihan, itu menjadi tanah yang istimewa di tangan tukang periuk. Mungkin saudara akan mengatakan, kenapa dia Kristen? Di sana masih banyak orang yang lebih baik. Masalah pilihan bukan masalah baik atau tidak. Di sana ada orang jujur, di sana ada orang suka memberi, di sana ada orang rajin. Tuhan memilih bukan karena itu. Pada waktu tanah dipilih, Tuhan tidak memilih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tuhan memilih ya memilih. Saya sering memberikan gambaran. Kalau saudara melihat lukisan banyak, tiba-tiba saudara tertarik kepada satu lukisan, itu hak saudara. Kalau saudara melihat kota banyak, lalu tiba-tiba saudara tertarik kepada satu kota, itu hak saudara. Begitu juga Tuhan memilih, itu hak
prerogatif Tuhan memilih. Jadi saudara, ingat, bersyukurlah karena Tuhan memilih saudara. Bukan karena saudara lebih hebat dari orang lain, lebih saleh dari orang lain, lebih agamis dari orang lain. Tidak, bukan. Karena Tuhan memilih, itu hak Tuhan. Dan tanah itu diambil, dipilih. 1 Petrus pasal 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih. 1 Petrus pasal 1 ayat 2, ya, di sana ada kata yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita dipilih. Saudara boleh protes, Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa otak saya kadang-kadang kotor? Kenapa saya gagal? Kenapa saya jatuh? Tapi yang paling penting adalah kita ini dipilih. Dipilih. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita dipilih. Dan kalau Tuhan memilih, itu tidak asal memilih. Ada rencana, ada rencana. Mungkin kalau saudara memilih barang, mungkin tidak punya rencana. Kalau saudara memasuki toko, tiba-tiba ada diskon. Wow, milih barang. Tidak punya rencana, hanya karena harga. Ya, mungkin. Tapi kalau Tuhan memilih saudara, ada rencana. Kalau saudara dipilih, gunakan hidupmu untuk hal-hal sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau saudara menggunakan hal-hal yang berputar-putar tidak sesuai dengan rencana Tuhan, hanya mencintai materialisme, hedonisme itu menyukakan tubuh, lalu mencintai duniawi dan terus, saudara sampai lupa bertambah usia tetap begitu, bertambah umur tetap begitu, akhirnya sampai Tuhan panggil, saudara sudah tidak kuat lagi untuk melayani Tuhan. Tanah ini dipilih, dipilih. Kenapa Tuhan memilih? Setelah memilih itu ada tujuannya. Ya, kita lihat kembali ke Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priok mengerjakannya kembali. Tuhan itu hebat, sangat-sangat hebat. Israel memberontak, tapi Tuhan tidak pernah membuangnya. Dalam arti membuang lalu menceraikannya. Dipanggilnya lagi, dibentuknya lagi. Kalau saudara dipilih, saudara hancur, gagal, menderita, banyak masalah. Tapi kalau saudara dipilih, dibentuk lagi, dibentuk lagi, dibentuk lagi. Saya senang dengan kalimat Tuhan Maha Setia, walaupun kita tidak setia. Karena Tuhan punya rencana memilih ini bukan sekedar pilihan, tapi ada rencana. Tapi saudara, saya mau beritahu ada prosesnya ya. Yang pertama Tuhan punya rencana. Rencana itu harus ada proses. Proses. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat Yesaya 41 ayat 25. Baca sama-sama. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku memanggil dia dengan namanya, seperti tukang priok, apa? Menginjak-injak tanah liat. Aduh, ngeri ya, ngeri. Ternyata tanah yang dipilih itu tidak dibiarkan, tapi diinjak-injak dulu. Dari tanah yang tidak berguna, diambil, diinjak-injak, dilumatkan, dihaluskan. Kalau ada batu kerikil, hilangkan. Kalau terlalu banyak air, diinjak lagi sampai kadar airnya sedikit. Kalau terlalu banyak pasir, dibuang, diinjak-injak, dilumatkan. Saudara, saya mau kasih tahu. Selasa kemarin saya berkhotbah. Pokok anggur yang tidak berbuah dipotong. Tapi yang berbuah dibersihkan. Begitu juga kita, tanah liat yang tidak berguna, Tuhan ambil. Yang ingin digunakan, ternyata Tuhan melumatkan, menghancurkan, menginjak-injak, tapi bukan untuk membinasakan, tapi untuk menghaluskan, untuk membersihkan kita.
Saya tidak bermaksud menghakimi. Saya tidak bermaksud menuduh. Juga saya tidak bermaksud membuat saudara merasa sedih. Oh Bapak, saya seperti diinjak-injak. Harga diri saya, penyakit saya, ekonomi saya, lingkungan saya, membuat saya seperti diinjak-injak. Tapi saya mau bilang begini, asal itu yang menginjak Tuhan, asal itu yang melumatkan Tuhan, itu tidak apa-apa. Saudara menderita di bawah tangan Tuhan jauh lebih baik dibandingkan bahagia di tangan iblis. Saudara susah, menyangkal diri, memikul salib, diproses dalam tangan Tuhan, menguras air mata dalam tangan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada tertawa, ria-ria, bebas liar di tangan iblis. 2 tahun yang lalu waktu saya khotbah dari ayat ini, saya bilang, hidup itu jangan banyak protes. Jangan banyak protes. Ikuti aja proses. Terserah Tuhan. Mau apa? Pasti Tuhan punya rencana. Dan ternyata bukan hanya diinjak. Pasal 41 ayat 25. Ulangi lagi ya. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. Itu nanti bangsa Babil dan bangsa Mesir akan datang dan merampas mereka. Seperti menginjak-injak mereka. Kadangkala kita itu tidak pengen ya, pengennya itu semua jalan lancar. Tapi Tuhan tuh kadangkala menggunakan orang lain untuk menginjak kita. Menggunakan sakit penyakit, penderitaan, masalah untuk menginjak kita. Tapi sekali lagi, yang penting beradalah dalam tangan Tuhan. Yang penting beradalah dalam pilihan dan beradalah dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu punya rencana. Yang kedua, bukan hanya diinjak. Bapak Mama bisa membaca pasal 18 ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan sedang bekerja dengan pelarikan. Dengar. Tukang periuk tadi mengambil tanah, diinjak-injak, lalu diambil satu bagian, ditaruh di tempat pelarikan. Saudara kalau melihat periuk di dunia ini, tidak ada yang sama. Tidak ada. Kecuali kalau bikinan pabrik. Tapi kalau bikinan tukang penjunan, tukang periuk, tidak ada yang sama. Karena tanah yang banyak diambil satu, diambil sedikit, lalu ditaruh di tempat pelarikan, diproses satu demi satu. Tuhan membentuk kita satu demi satu. Saudara tidak bisa protes, tidak bisa membandingkan Tuhan, kenapa dia kayaknya lebih enak. Tuhan kenapa bukan dia yang memiliki masalah. Kenapa Tuhan? Dan kita protes. Saudara, dengar. Tuhan mengasihi kita, tanah liat yang tidak berguna, debu yang tidak berguna, diambil, diproses, lalu satu demi satu dibuatnya. Satu demi satu dibuatnya. Saudara tidak usah meniru-niru. Kadangkala kalau kita mendengar kesaksian, orang sakit disembuhkan, lalu kita tanganga, kita terkejut, lalu saudara mengatakan, Tuhan, saya pengen seperti itu. Cara Tuhan memproses kita dengan dia berbeda. Cara Tuhan memproses saya berbeda dengan cara Tuhan memproses saudara. Cara Tuhan memproses suami berbeda dengan istri. Cara Tuhan mengerjakan orang tua berbeda dengan anak. Cara Tuhan memproses pendeta satu dengan pendeta lain berbeda. Haleluya. Tuhan memproses kita. Satu demi satu. Yesaya 30 ayat 14. Bagaimana cara memproses? Yesaya 30 ayat 14. Baca Yesaya 30 ayat 14. Yesaya. 1, 2, 3.
Seperti kehancuran tempayan tukang priok yang diremukkan dengan tidak kenal sayang. Kadang-kala diremukkan tanpa sayang. Ya, kadang-kala diremukkan tanpa sayang. Bagaimana tanah liat yang sudah dibentuk, bila itu tidak sesuai dengan keinginannya, diremukkan lagi, diremukkan, dipoles lagi, mulai dari nol. Semakin kita mengeraskan hati, semakin kita banyak memberontak, terlalu lama Tuhan memproses kita. Betul. Semakin kita kesombongan kita, keangkuhan kita, kebencian kita, kemunafikan kita, pemberontakan kita, dosa-dosa kita, semakin kita mengeraskan hati, itu dihancurkan, diproses, semakin kita keras, semakin lama. Tapi semakin kita lemah lembut, semakin kita nurut, pemrosesan Tuhan itu semakin cepat. Yeremia pasal 18 ayat 4 bunyinya demikian. Apabila 1, 2, 3, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, ya, kalau rusak, maka tukang priok itu apa? Mengerjakannya kembali, balik lagi. Semakin kita melawan, memberontak, maka hancurkan lagi, balik lagi. Tapi semakin kita nurut, menyerahkan pada rencana Tuhan, Tuhan lakukan. Tuhan lakukan. Baca kalimat terakhir. Baca kalimat terakhir. Tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut, ayo, apa yang baik di pemandangannya. Tuhan itu kalau kita dipanggil itu ada rencana, dan Tuhan punya rencana itu ngerti. Ini bagusnya bagaimana? Tahu. Dan setelah dibentuk sudah jadi. Ya, ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk guci, ada yang berbentuk poci, ada yang berbentuk alat-alat masak. Banyak macam-macam. Sudah mulai. Ada yang berbentuk vas bunga. Setelah jadi, tanah liat tadi sudah jadi benda yang nampaknya baik, maka tukang priok tadi, penjunan tadi, membawa tanah ini untuk dijemur. Dijemur. Panas. Ada saya membaca, ada yang menjemur 2 hari, ada yang menjemur 4 hari. Dijemur. Setelah dijemur, nah ini yang terakhir. Ini yang langkah berikutnya. Diambillah tanah itu tadi, yang sudah jadi benda tadi, diambillah, dimasukkan ke perapian, pembakaran. Nah, disinilah kadang-kadang kalau retak sudah tidak bisa dipakai, buang. Tapi pada waktu dijemur kuat, lalu dibakar lebih kuat, begitu muncul akan menjadi bejana bagi kemuliaannya. Makanya di mimbar ini saya sering berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang mau masuk sekolah pendeta, sekolah teologi. Saya tanya, kadang-kadang saya tanya begini, kamu masuk sekolah teologi tujuannya apa? Jadi pendeta, Pak. Kamu? Jadi dosen, Pak. Kamu? Saya akan jadi guru, Pak. Saya bilang, mengagetkan. Jangan pernah kamu pengen jadi pendeta. Jangan pernah kamu pengen jadi dosen. Jangan pernah kamu pengen menjadi guru. Tapi jadilah hamba Tuhan. Kalau dididik pengen jadi dosen, wah sudah harga diri dosen. Begitu diproses, enggak tahan. Harga dirinya harga diri guru. Begitu direndahkan, tidak tahan. Harga dirinya harga diri gembala. Begitu dicemooh, kekurangan, tidak tahan. Jadilah apa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Loh Pak, kan dosen. Ya tapi hamba Tuhan. Kan pendeta, tapi hamba Tuhan. Diproses oleh Tuhan, dipelarikan satu demi satu, dijemur, dibakar, begitu keluar jadi hamba Tuhan. Bukan
kedudukan, jabatan, popularitas, penghasilan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mimbar ini saya ingin mengajak kita, jadilah bejana bagi kemuliaannya. Saya ingin menutup dengan satu ayat, 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Oke, nanti saya jelaskan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mengatakan kepada orang Korintus, bahwa saya ini hamba Tuhan, tapi seperti harta, seperti bejana, tanah liat yang rapuh, yang rawan untuk pecah, yang mudah hancur. Tetapi walaupun saya rapuh, di dalamnya ada harta, ada Injil, ada keselamatan, ada Roh Kudus, ada panggilan, ada firman Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi bejana, walaupun kita rapuh, lemah, rentan. Di antara kita tidak ada yang hebat, di antara kita tidak ada yang kuat, di antara kita tidak ada yang sempurna, di antara kita tidak ada yang super. Tidak. Anda itu hanya dari bejana, tanah yang tidak berguna, lalu di tangan Tuhan diproses, sangat rentan, sangat lemah, sangat mudah pecah. Tapi di dalam dirimu yang penuh dengan keterbatasan, ada Injil, ada keselamatan, ada Roh Kudus, ada firman Allah, dan biarlah kita memberitakan dalam kelemahan kita. Jangan menunggu hebat baru melayani Tuhan. Jangan menunggu kaya baru memberi. Jangan menunggu mempunyai kedudukan baru kita berkarir bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita bejana yang dengan keterbatasan ini, tapi di dalamnya ada harta. Kalau tidak salah, Thomas van den Ende, saya lupa itu, pernah menulis buku Harta dalam Bejana. Artinya apa? Injil, firman Tuhan, keselamatan, Roh Kudus, dan juga kekayaan kasih karunia yang hebat, itu ternyata ditaruh di dalam diri kita. Orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang berdosa, orang yang rentan untuk jatuh, orang yang mudah hancur. Tetapi Tuhan tidak pernah menyesali. Yang penting marilah dalam keterbatasan kita tetap berguna bagi orang lain, melayani Tuhan, ya. Jangan nunggu kaya kalau pengen memberi. Jangan nunggu hebat kalau melayani. Jangan menunggu jabatan kalau ingin berbuat, berdampak. Kita masing-masing harta ditaruh di tengah kita beda-beda. Tapi ini harus berguna, menjadi harta bagi kemuliaannya. Ada lagu yang sangat terkenal, nyanyian Kemenangan Iman nomor 102. Biarlah kehendakmu jadi. Riwayat lagu ini ditulis oleh seorang nona, seorang anak muda perempuan yang setelah menjadi hamba Tuhan, dia berapi-api, semangat, pengen pergi ke Afrika. Orang itu bernama Adeliade Pollard. Dia tinggal di Amerika dan dia ingin pergi ke Afrika, semangat memberitakan Injil. Melihat orang-orang Afrika, dia terpanggil dengan menggebu-gebu. Dia cari dana, tapi nol, tidak mendapat uang. Dia kecewa, nona muda ini kecewa, sakit hati. Kenapa Tuhan saya punya rencana begini Tuhan tidak kabulkan? Kenapa Tuhan saya cari uang untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak kabulkan? Lalu dia sedih, tiba-tiba dia membaca ayat ini. Oh, saya ini hanya alat. Kenapa saya memaksa Tuhan? Kenapa saya sedih? Lalu dia akhirnya, ya saya ini hanya bejana.
tidak boleh protes. Lalu dia menyerahkan kepada Tuhan, lalu dia menulis nyanyian kemenangan iman, betul 102. Dan lagu itu dinyanyikan, terkenal, tetapi puji Tuhan, di hari tuanya, dia tidak pernah cari uang, dia tidak pernah mengumpulkan dana, tapi di hari tuanya akhirnya dia ke Afrika juga. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi yakinkan dalam hidupmu bahwa engkau sebenarnya tanah liat yang tidak berguna. Tapi Tuhan sudah memilih. Begitu memilih, diproses, diinjak-injak, dilumatkan. Begitu dilumatkan, diangkat satu demi satu, diproses dalam pelarikan, dibentuk satu demi satu. Nanti pulang dari tempat ini, sudah, tidak usah memikirkan orang lain. Kenapa orang lain tidak, Tuhan? Pikirkan dirimu sendiri yang sedang berada di pelarikan dan Tuhan menjunan, memproses. Lalu setelah jadi, kalau keras, tambah hancur, lembutkan, ya, lembutkan hatimu. Begitu diproses, sudah jadi, dijemur. Begitu sudah keras, dibakar. Begitu dibakar, akan berguna sesuai dengan rencana. Kaulah penjunan, ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu.